Kebanyakan orang Indonesia tuh kebiasaan kalau lu salah, langsung diajarin bagaimana cara berubah. Lanjut ke mentalitas. Tadi lu milih orang dengan mentalitasnya tinggi. Bagaimana kalau memang orang itu mentalitasnya biasa-biasa aja, tapi dia mau sharping nih mentalitas, mau dipertajam, mau dinaikin. Tahu dari mana lu dia mau? Misalnya ada orang kayak pengen berubah. Nah, kalau dia pengen berubah, Apakah mungkin? kan ada ciri-cirinya, bro. Oke. Ada gejalanya kan. Ya. Kayak orang pengen sakit ada gejalanya. Orang-orang yang mentalitasnya mau berubah, itu ciri-ciri tau gak apa? Oke. Lu bisa lihat dari jenis komentar di sini nih. Oke. Kalau komentarnya itu kayak, iya ya, gue sadar nih, Oke. gue salah, gue mau maju. Gue sadar ya selama ini gue malas-malasan, gue mau maju. Itu mentalitas. Mentalitas pertama itu introspeksi, bro. Lu gak bisa ngebangun mentalitas apapun sebelum lu punya mentalitas introspeksi. Berarti ngaca ke diri sendiri. Iya. Jadi lu ajak dia ngobrol. Oke. Misal lu mau tahu nih orang ini mau maju apa enggak. Oke. Mentalitasnya biasa aja. Ya. Lu tanya, lu kemarin ngelakuin kerjaan gini-gini, menurut lu gimana? Kalau dia cuma bisa minta maaf, itu bukan mentalitas. Minta maaf tuh kayak, ya pak saya salah, besok saya ngulangin. Tanya, menurut kamu kenapa sih kamu salah? Oke. Itu lebih penting daripada cuma suruh dia minta maaf, bro. Ya. Kalau ada orang ngelakuin salah, ada orang ngelakuin kekurangan, kesalahan, coba lu tanya, kenapa kamu salah? Oke. Kalau dia nggak bisa jelasin, dia itu sebenarnya dibilang sorry, itu cuma karena nggak enak sama lu aja, bro. Oke. Atau karena dia masih mau punya kerjaan ini, atau karena dia masih mau jadi anak di rumah lu atau apapun lah. Berarti dia nggak peduli sama masalahnya sebenarnya. Dia nggak ngerti, bro. Dia nggak ngerti kenapa dia salah sebenarnya. Oke. Tapi kalau tanya, kenapa kamu salah? Iya pak, saya ngeremehin hal kecil. Oke. Harusnya saya nggak ngeremehin hal kecil. Ya. Ini memang cuma tentang matiin lampu setelah selesai kerja. Tapi ternyata karena saya lupa matiin lampu, karena kebiasaan saya lupa matiin lampu, jadinya bukan cuma lampu yang saya lupa matiin, AC saya lupa matiin, akhirnya korslet, jadi malah masalah besar. Ya. Padahal bapak sudah bikin SOP. Ya. Jadi setiap hari sebelum tutup semua, matiin lampu. Karena dengan matiin lampu lu akan datang ke ruangan itu kan. Ya. Mau nggak mau lu lihat sekalian matiin lampu, pasti lihat ada AC matiin sekalian apa. Nah saya salah pak. Sebelum lebaran, saya nggak matiin lampu, saya nggak matiin AC, saya nggak matiin apa. Akhirnya karena dibiarin jalan berminggu-minggu korslet, Oke. rukonya kebakaran. Oke. Maksud gue gitu. Oke. Nah, kalau lu tanya, dia ngerti kenapa dia salah. Itu walaupun di mentalitas dia tadi, ya lah cupu banget tuh lampu aja lu lupa matiin. Ya. Tapi dia mau maju. Kalau dia tahu di mana dia salah dan kenapa dia salah. Oke. Itu pertanyaan paling besar adalah, kenapa lu begini? Kalau dia nggak bisa ngejawab kenapanya, Ya. Indonesia tuh kebiasaan. Kebanyakan orang Indonesia tuh kebiasaan, kalau lu salah, langsung diajarin bagaimana cara berubah. Oke. Ya kan? Ada orang salah. Nah begini, kamu tuh kalau gini nggak boleh. Ya. Kamu cara berubah tuh gini, besok tuh gini. Besok salah lagi, bro. Oke. Karena yang dibenerin adalah cara berubahnya. Ya. Ya, dari awalnya dia nggak ngerti dia salahnya sebenarnya kenapa sih dia salah. Dia tahu karena ada peraturan dan dia nggak sesuai peraturan. Dia nggak